Bab 291, Sarung Tinju. Ini adalah sebuah pulau. Suge Hong dan yang lainnya juga menarik napas sedikit. Lantai 3 Pinwen Bar adalah dunia laut, dan satu-satunya daratan di dunia adalah pulau seperti itu. Lantai pertama aula warisan adalah dunia es, lantai 2 adalah dunia api, dan lantai 3 adalah dunia laut. Sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki orang yang menciptakan aula warisan ini. Lin Chen memandang seluruh pulau, lalu menoleh, dan matanya tertuju pada laut yang jaraknya ribuan meter. Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan indera sensitif. Dia bisa melihat sekilas sesuatu yang besar berenang di laut. Ada monster di laut. Melihat monster besar yang berenang di laut, Lin Chen menyipitkan matanya. Melihat laut ini, pasti ada banyak monster di dalamnya. Jika kamu pergi ke laut, kamu mungkin dikepung oleh sejumlah besar monster. Meskipun kelompok orang mereka relatif kuat dalam budidaya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi monster di laut. Kalian pasti tahu kalau laut ini tidak ada batasnya, dan entah ada berapa monster di dalamnya. Tetapi pada saat ini, Lin Chen merasa bahwa pintu masuk ke lantai 4 pasti bukan di pulau ini. Bagaimanapun, aula warisan ini awalnya didirikan untuk menguji mereka yang ingin mendapatkan warisan, dan tidak ada monster dan bahaya di pulau itu, jadi pada dasarnya tidak mungkin pintu masuk ke lantai 4 ada di sini. Pulau ini seharusnya menjadi tempat sementara bagi kita untuk beristirahat. Tidak peduli siapa yang memasuki aula warisan ini, setelah pertempuran gila di lantai pertama dan kedua, dia mungkin akan terluka. Pulau ini untuk penguji. Tempat penyembuhan. Lin Chen menganalisis dalam pikirannya, dan semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan perasaan Lin Chen tentang orang yang menciptakan aula warisan ini. Ho ho. Beruang badai kecil juga merasakan hal ini, ia melirik ke laut dan meraung pelan, yang berarti pintu masuk ke tingkat keempat tidak ada di pulau. Suge Hong dan yang lainnya sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan beruang baut kecil, tetapi Lin Chen dan beruang baut kecil telah bersama selama beberapa waktu, dan mereka cukup mengenal satu sama lain, jadi Lin Chen segera memahami apa yang dimaksud beruang baut kecil. Beruang baut kecil membuka mulutnya. Pintu masuk ke tingkat keempat seharusnya tidak berada di pulau, kata Lin Chen. Suge Hong mengangguk. Mereka memiliki pengalaman di tingkat pertama dan kedua, dan mereka semua tahu bahwa ada tempat-tempat berbahaya, yang kemungkinan besar merupakan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Pulau ini sangat sepi, kecuali beberapa monster kepiting di tepinya, tidak ada monster lain, pada dasarnya tidak ada bahaya bagi mereka. Namun, meskipun mereka tahu bahwa pintu masuk ke tingkat keempat mungkin bukan di pulau itu, semua orang masih berencana untuk mencari di pulau itu. Lagi pula, jika mereka tidak bisa pergi ke laut, mereka tidak akan pergi ke laut. Ada juga banyak monster di laut. Semuanya, ayo bertindak bersama dan cari di seluruh pulau. Suge Hong berkata dengan suara yang dalam. Tang Rou mengendus sedikit, saya harap pintu masuk ke tingkat keempat ada di pulau. Akan lebih bagus jika pintu masuk ke tingkat keempat ada di pulau. Tentu saja, pada dasarnya tidak mungkin. Mengetahui bahwa tidak ada bahaya di pulau itu, kelompok yang terdiri dari 9 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok, Suge Hong, Deng Qingqing, Jiang Yue, Chen Kexin dan Tang Rou, serta Lin Chen, Xiao Baoxiong, Deng Wuqing dan Zhang Qishui. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan berlari menuju pulau. Jika kalian menemukan pintu masuknya, ingatlah untuk saling memberi tahu. Setelah Suge Hong mengatakan ini, dia dan Jiang Yue serta ketiga gadis itu langsung pergi ke sisi kiri pulau. Lin Chen dan kelima orang mencari di sisi kanan pulau. Wosh wosh. Sekelompok 4 orang dan 1 binatang menerobos cahaya dan bayangan dan langsung menuju ke sisi kanan pulau. Tidak ada bahaya di pulau kecil ini, jadi semua orang melakukan perjalanan secepat mungkin. Kekuatan jiwa Lin Chen telah dilepaskan keluar, memperhatikan beberapa tempat yang tidak dapat dilihat. Tetapi yang mengecewakan semua orang, mereka berjalan di sebagian besar pulau dan tidak melihat pintu masuk ke lantai 4. Deng Qingqing mengangkat kepalanya dan memandang ke langit, dan berkata, sepertinya pintu masuk ke lantai 4 sebenarnya tidak ada di pulau ini, dan tidak ada puncak di pulau ini. Jika tidak, kita masih bisa mencarinya. Pintu masuk ke lantai 3 di dalam puncak gunung itulah Deng Wuqing membelah gunung menjadi 2 dengan pisau kejut, dan kemudian mereka menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Namun tidak ada puncak sama sekali di puncak gunung ini, sehingga wajar saja tidak mungkin menemukannya. Mendengar perkataan Deng Wuqing, Lin Chen tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa pintu masuk ke tingkat keempat tidak mungkin ada di pulau ini, kekuatan jiwa Lin Chen masih menyelimuti radius kilometer yang berpusat padanya. Tiba-tiba, Lin Chen tiba-tiba menoleh dan matanya tertuju ke tanah ratusan mil ke kiri. Lin Chen melintas dan muncul di tempat itu dalam sekejap mata, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju tanah dengan keras, di bawah kekuatan 300.000 kilogram, sebuah kawah besar segera meledak dari tanah, memperlihatkan pedang hitam.
Melihat Lin Chen tiba-tiba bergegas dan memukul tanah dengan tinjunya, Deng Wuqing dan yang lainnya tidak bisa tidak terlihat bingung. Ketika mereka melihat pedang hitam di tanah, mata Deng Wuqing tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, pisau yang bagus. Pedang hitam ini panjangnya 2 meter. Seluruhnya hitam pekat dan memancarkan aura jahat. Lin Chen memegang pedang itu dengan tangannya dan segera lengannya tenggelam. Pedang ini diperkirakan berbobot ribuan kilogram. Tapi tubuh Lin Chen dengan kualitas 300.000 kilogram, pedang seberat 1.000 kilogram bukanlah apa-apa baginya. Dia dengan cepat beradaptasi dengan berat pedang itu. Melihat pisau besar di tangan Lin Chen, Deng Qingqing tidak bisa menahan ekspresi iri di wajahnya. Pedang lebar ini ditemukan oleh Lin Chen terlebih dahulu dan harus diperoleh oleh Lin Chen. Bahkan jika dia iri, dia tidak akan merebut pedang itu dari tangan Lin Chen. Wan Renfeng dan Zhang Qishui menggunakan keterampilan tinju dan telapak tangan, tetapi mereka tidak membutuhkan senjata. Belum lagi beruang kecil kekar, serangan beruang kecil kekar seluruhnya dengan cakar yang tajam, dan cakar yang tajam adalah senjatanya. Wan Renfeng berkata sambil tersenyum, sayang sekali Lin Chen, tingkat kultivasi Anda berada di puncak alam Tiangang. Jika tidak, jika Anda menyuntikkan energi nyata ke dalamnya, Anda dapat melihat tingkat senjata sebenarnya dari pedang ini. Pedang yang bisa muncul di sini, tidak ada keraguan bahwa itu pasti ditinggalkan oleh para pejuang yang melewati tempat ini 5.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Dengan kata lain, pedang ini pastilah senjata yang nyata. Lagi pula, jika itu adalah senjata mematikan, ia akan menjadi debu 5.000 tahun yang lalu. Lin Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan melemparkan pisau besar itu langsung ke arah Deng Qingqing. Lin Chen, kamu. Deng Wuqing meraih pedangnya dan menatap Lin Chen dengan ekspresi bingung. Lin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, saya menggunakan pedang, bukan pedang lebar. Pedang lebar ini bisa ada di sini selama puluhan ribu tahun. Itu harus menjadi senjata asli yang bagus. Ditambah dengan serangan mengejutkan Anda, kekuatannya seharusnya akan menjadi lebih kuat. Selama 3 hari penyembuhan di pulau itu, Lin Chen juga berbicara dengan Deng Wuqing, bercerita tentang jurus yang dia gunakan untuk membelah gunung. Jurus itu disebut tebasan yang mengejutkan. Deng Wuqing mempelajarinya sejak lama, tetapi karena keterbatasan budidayanya, bahkan jika dia menggunakannya, itu tidak akan terlalu kuat. Dia mengambil buah darah naga dan budidayanya mencapai tahap tengah alam Dao sejati, jadi dia hampir tidak bisa melakukan gerakan ini, tapi meski begitu, Deng Qingqing masih mendapat serangan balik setelah menggunakannya. Jika digunakan pada tahap awal alam Dao sejati, serangan baliknya saja dapat membunuhnya. Deng Wuqing mengangguk dan menatap Lin Chen dengan penuh rasa terima kasih, dia berhutang cukup banyak pada Lin Chen, dan akan terlalu sopan untuk mengucapkan terima kasih lagi. Matanya segera tertuju pada pisau besar di tangannya. Seperti yang dikatakan Lin Chen, jika Deng Wuqing menggunakan pedang yang bagus untuk melakukan seni bela diri tersebut pasti akan jauh lebih kuat. Dengan gembira, Deng Qingqing memanggil energi sejatinya dan menuangkannya ke dalam pedang. Segera, pedang hitam itu bergetar, dan dia menebas ke depan. Ruangan itu sedikit bergetar, seolah-olah akan dipotong. Ledakan. Pisau besar itu menghantam pohon besar dengan keras, dan pohon itu tiba-tiba hancur. Pisau besar itu tidak kehilangan kekuatannya, dan menghantam tanah lagi, membuat lubang besar sedalam lebih dari 10 meter di dalam tanah. Pedang yang hebat. Setidaknya itu adalah senjata asli yang terbaik. Wan Renfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil melihat Deng Qingqing menebas pedangnya. Wajah dingin Deng Wuqing menunjukkan sedikit kegembiraan. Pedang yang bagus sangat penting bagi seorang pendekar pedang. Oke, ayo lanjutkan. Melihat Deng Qingwu menjadi lebih kuat setelah mendapatkan pedang, Lin Chen juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Semakin kuat Deng Wuqing dan yang lainnya, semakin besar kepercayaan diri mereka untuk memasuki level berikutnya. Segera, kelompok itu terus berjalan ke depan. Namun, setelah mendapatkan pengalaman dengan pedang hitam, saat semua orang mencari pintu masuk ke lantai 4, mereka juga mencari harta karun nyata di sekitar mereka. Selama pencarian ini, Deng Qingqing menemukan tongkat yang sangat panjang, Wan Renfeng menemukan pedang panjang dan busur, dan Zhang Qishui juga mendapatkan tombak panjang. Bahkan beruang kecil yang kejam itu mendapat pedang panjang, tetapi lelaki kecil itu sangat meremehkannya. Menurut pendapatnya, pedang panjang asli tidak berguna seperti cakarnya, jadi ia memberikan pedang panjang asli kepadanya Lin Chen. Lin Chen memiliki kekuatan jiwa untuk mencari, dan dia menemukan senjata paling nyata. Termasuk pedang panjang asli yang diberikan kepadanya oleh Little Storm Bear, total ada 4 buah, termasuk 2 pedang panjang asli, tombak panjang, dan 1 set tinju. Set. Dari 4 senjata asli ini, tidak diragukan lagi salah satu yang memiliki dampak terbesar pada Lin Chen adalah sarung tinju asli. Kebugaran fisik Lin Chen kuat dan dia telah mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati.
Setelah memasuki aula warisan, Lin Chen juga menggunakan kebugaran fisiknya untuk bekerja sama dengan tongkat panjang hitam untuk menyerang. Namun, meskipun hitam tongkat panjang adalah senjata sungguhan, Lin Chen tidak nyaman menggunakannya. Lagi pula dia belum pernah berlatih teknik tongkat, jadi setiap kali dia menyerang, dia menggunakan kekerasan pada tongkat hitam panjang itu. Namun dengan sarung tangan tersebut, Lin Chen bisa mengenakan sarung tangan tersebut, dan dengan kekuatan 300.000 kilogramnya, ia dapat menggunakan skill tinju untuk menyerang musuh. Kekuatan serangannya jauh lebih dahsyat dari sekedar menggunakan kekerasan pada tongkat hitam panjang. Banyak yang kamu tahu. Dengan sarung tangan ini, kekuatanku akan semakin kuat. Wajah Lin Chen menunjukkan kegembiraan dan dia meletakkan sarung tangan di tangannya. Tanpa berhenti, semua orang terus berjalan ke depan. Setengah jam kemudian, pulau itu berakhir. Wosh wosh. Lin Chen, sekelompok 4 orang dan 1 binatang muncul di ujung pulau, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Saya tidak tahu apakah Suge Hong dan yang lainnya telah menemukan pintu masuk. Jika mereka tidak menemukannya, maka kita harus pergi ke laut untuk mencari. Suara Wan Renfeng dipenuhi amarah. Ada begitu banyak monster di laut. Jika mereka turun, dari segi tingkat bahayanya, mereka akan lebih berbahaya dari apa yang mereka temui. Mencapai Kares King beberapa kali lebih berbahaya. Boleh dikatakan balai pusaka ini sepenuhnya memaksa mereka untuk pergi ke laut, namun melaut sama saja dengan bunuh diri. Tidak lama setelah Lin Chen dan yang lainnya tiba, 4 sosok melintas, dan Suge Hong dan 4 lainnya juga muncul di depan Lin Chen, 4 orang dan 1 binatang. Melihat Lin Chen dan yang lainnya tiba di sini lebih dulu, Suge Hong dan yang lainnya tahu bahwa Lin Chen dan yang lainnya belum menemukan pintu masuk ke lantai 4. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Yue berkata dengan suara yang dalam, pintu masuk ke lantai 4 sama sekali tidak ada di pulau. Bahkan jika kita mencari di seluruh pulau, itu akan sia-sia. Bab 292, pergi ke laut. Pulau ini tidak besar. Lin Chen dan yang lainnya telah mencari di seluruh pulau sebelumnya, tetapi masih tidak dapat menemukan pintu masuk ke tingkat keempat. Dengan kata lain, pintu masuk ke tingkat keempat tidak ada di pulau ini sama sekali. Mungkinkah di laut? Wan Renfeng mengerutkan kening. Sekilas, pulau ini dikelilingi oleh lautan yang tak berujung dan tak berbatas, yang cakupannya sungguh mencengangkan. Jika pintu masuk ke tingkat keempat berada di laut, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mencari di seluruh lautan? Selain itu, ada banyak monster di laut. Raksasa yang mereka lihat sebelumnya adalah tingkat atas 5 dan tingkat rendah 6 monster. Semuanya, apapun yang terjadi, kita harus pergi ke laut. Jika tidak, kita akan terjebak di sini dan mati seperti pendahulu kita, dan pada akhirnya jiwa kita akan terbang dan dimusnahkan. Suge Hong melirik sarung tangan di tangan Lin Chen. Lalu meliriknya lagi melirik pedang hitam di belakang punggung Deng Wuking, dia melanjutkan, kamu pasti telah menemukan senjata asli ketika kamu mencari di pulau itu sebelumnya. Senjata asli ini baik dan buruk. Jelas dibuat ribuan bertahun-tahun yang lalu, atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Yang ditinggalkan oleh orang-orang, karena tidak dapat menemukan pintu masuk, akhirnya terjebak di sini dan akhirnya mati. Artefak asli ini setidaknya harus berjumlah puluhan ribu tahun. Lagi pula, 5.000 tahun yang lalu ketika tanah warisan dibuka, 10 orang yang memasuki aula warisan dimusnahkan di lantai pertama. Tidak ada alasan mengapa senjata asli mereka ada di lantai 3. Setelah puluhan ribu tahun, senjata aslinya masih tetap utuh, tetapi mereka yang terperangkap sudah mati, bahkan tulang-tulang mereka telah lapuk oleh tahun-tahun yang terbuang dan lenyap sama sekali dari dunia ini. Oleh karena itu, Lin Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bergerak maju dan memasuki lantai 4. Jika tidak, mereka akan mati di sini seperti mereka yang memasuki aula warisan sebelumnya. Deng Qingwu mengeluarkan pedang hitam dengan dentang dan berkata tanpa ekspresi, Suge Hong benar, kita pergi ke laut untuk menemukan pintu masuk ke tingkat keempat. Setelah kita menemukan pintu masuk ke tingkat keempat, maka kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika kita tidak pergi ke laut, kita akan terjebak di pulau itu selama ratusan tahun dan akhirnya mati tanpa ada tulang yang tersisa. Ayo pergi. Kata Wan Renfeng langsung tanpa omong kosong. Lin Chen tidak berbicara. Setelah mencari di seluruh pulau dan masih belum menemukan pintu masuk ke tingkat keempat, dia tahu bahwa dia harus pergi ke laut. Semua orang mendiskusikannya hanya untuk menentukan tujuan pergi ke laut. Pada saat itu, sekelompok 8 orang dan 1 binatang berjalan perlahan menuju pantai. Ada banyak pantai di sekitar pulau kecil ini, beberapa pantai memiliki monster kepiting tingkat 5 tingkat atas, tetapi ada juga pantai yang tidak ada jejak monsternya sama sekali. Sekelompok orang memilih pantai tanpa monster. Lagi pula, jika mereka bisa menghindari pertarungan, mereka harus berusaha menghindari pertarungan. Entah berapa banyak monster kepiting yang akan mereka tarik ke pantai begitu mereka mulai bertarung. Ho!
Lin Chen menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan energi sebenarnya dari dantiannya untuk membentuk perisai pelindung di tubuhnya, dan kemudian dengan tegas melompat ke dalam air dengan letupan. Di sebelahnya, Xiao Baoxiong, Suge Hong, Wan Renfeng dan lainnya juga pergi ke laut. Prajurit berbeda dari orang biasa. Orang biasa paling banyak dapat menahan nafas beberapa saat di dalam air. Prajurit memiliki energi sejati, dan organ dalam mereka sangat kuat setelah ditempa oleh energi spiritual langit dan bumi. Mudah menahan napas di dalam air selama beberapa jam. Kecuali Lin Chen, yang berada di puncak alam Tiangang, kelompok lainnya berada di alam Dao sejati atau lebih tinggi, jadi tidak masuk akal membiarkan mereka menyelam di laut selama berhari-hari dan malam. Terdapat perisai yang dibentuk oleh energi sejati dan energi sejati di sekeliling tubuh untuk menahan masuknya air laut. Kekuatan jiwa Lin Chen selalu dilepaskan, dan dengan dia sebagai pusatnya, semua situasi dalam jarak 1 kilometer muncul di benaknya. Di bawah selubung kekuatan jiwa, Lin Chen segera melihat dua monster kepiting besar bergegas ke arah mereka ribuan meter jauhnya. Di sebelah kiri, ada dua monster kepiting tingkat 5 tingkat atas. Suara Lin Chen mencapai telinga Suge Hong dan yang lainnya melalui energi sejatinya. Begitu suaranya turun, dengan kicauan, kedua monster kepiting itu berlari 10 kaki jauhnya di depan mereka. Di dalam air, ketika Lin Chen dan yang lainnya bergerak, mereka akan menghadapi perlawanan dari air dan kecepatan mereka akan sangat berkurang. Namun bagi monster kepiting, laut adalah surganya. Kecepatan monster kepiting lebih cepat daripada Lin Chen dan yang lainnya, saya tidak tahu berapa banyak. Mata Deng Wuking berbinar dan dia berteriak, bagus sekali. Saya baru saja mendapatkan pedang hitam ini, jadi saya bisa menggunakannya untuk berlatih bersama Anda. Saat dia mengatakan itu, Deng Wuking menebas salah satu iblis kepiting dengan pedangnya. Energi pedang yang ganas membelah air laut menjadi riak yang panjang, dan dengan suara yang tumpul, pedang hitam itu menghantam iblis kepiting dengan keras, dan darah segera mengalir keluar. Pisau Deng Wuking justru langsung memotong kepala iblis kepiting. Monster kepiting itu meronta-ronta di dalam air sejenak, lalu perlahan jatuh ke dasar laut, mati di tempat. Pedang yang luar biasa. Melihat bahwa dia telah membunuh monster tingkat 5 teratas dengan satu pedang, wajah dingin Deng Wuking tidak bisa menahan senyum. Tanpa pedang ini, jika aku ingin membunuh monster tingkat atas kelima monster tingkat tinggi, itu akan membutuhkan usaha. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dengan pedang ini, hanya perlu satu pedang untuk membunuh monster tingkat 5 tingkat atas. Saat dia mengatakan itu, Deng Qingqing menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Lin Chen. Pedang hitamnya diberikan kepadanya oleh Lin Chen. Haha. Lin Chen tertawa, dan dia menghindar dan bergegas menuju monster kepiting lainnya. Bagaimana kalau aku mencoba sarung tangan ini juga? Lin Chen memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya, dan kemudian meluruskan ledakan ke arah iblis kepiting di depan Anda. Inilah laut, jika Anda melakukan ilmu pedang atau pencak silat di laut, Anda akan menemui hambatan dari dalam air. Hambatan ini mungkin terlihat tidak besar, namun berdampak besar pada penampilan pencak silat. Namun, perlawanan ini tidak berguna bagi Lin Chen. Lin Chen menjabat tangannya, dan air laut di sekitarnya segera bergetar sedikit. Dengan getaran ini, resistensi air laut terhadap Lin Chen menghilang dalam sekejap. Wus! Tinju hitam itu menghantam dua sinar cahaya, menyebabkan air laut bergulung seolah mendidih, lalu menghantam iblis kepiting itu dengan keras. Tanpa perlawanan air laut, dua pukulan Lin Chen adalah serangan nyata. Kedua pukulan tersebut memiliki kekuatan 300.000 kg, dan dikombinasikan dengan serangan sarung tangan, setiap pukulan memiliki setidaknya 350.000 kg kekuatan. Bang-bang. Dua suara tumpul terdengar, dan iblis kepiting segera mengguncang tubuhnya di bawah dua pukulan Lin Chen, dan organ dalamnya jelas dibombardir. Penjepit besarnya beriak bolak-balik, mencoba menyerang Lin Chen, tetapi iblis kepiting itu cepat, dan Lin Chen bahkan lebih cepat. Tubuhnya bergetar, dan tinjunya melesat ke bawah, terus-menerus membombardir iblis kepiting. Bang 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 bang. Tinjunya jatuh terus-menerus, mendidihkan air laut. Setan kepiting itu ditekan dan dipukuli tanpa perlawanan apapun. Adegan ini mengejutkan Suge Hong dan yang lainnya. Sesaat kemudian, di bawah serangan berulang-ulang Lin Chen, iblis kepiting dipukuli sampai mati oleh Lin Chen. Luar biasa. Monster kepiting ini adalah monster tingkat 5 tingkat atas, sebanding dengan prajurit di tahap tengah alam Dao sejati, tapi ia dipukuli sampai mati olehmu di laut. Lin Chen, kekuatan jarak dekatmu ada di setidaknya satu lebih tinggi daripada saat kamu berada di level kedua, seru Suge Hong. Lin Chen tersenyum dan melirik sarung tangan di tangannya. Sarung tangan itu seluruhnya hitam, dan suntikan energi sejati tidak efektif. Itu jelas merupakan senjata sungguhan, dan bahannya sangat keras. Lin Chen telah menggaruknya dengan pedang roh sejati sebelumnya, tetapi bahkan tidak meninggalkan bekas di sarung tangan.
Dengan sarung tangan ini, dikombinasikan dengan metode kekuatan bongkar muat dan kebugaran fisik 300.000 kg, kekuatan jarak dekat Lin Chen menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dalam hal keterampilan jarak dekat saja, selama dia adalah master pelatihan tubuh di bawah puncak yang sebenarnya di ranah Tao, kekuatan jarak dekat Lin Chen meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meskipun Chen bukan lawan, dia masih bisa melawan satu atau dua. Dan dengan metode bongkar muat, Lin Chen seperti daratan di laut. Ketahanan air laut terhadapnya tidak ada gunanya. Tapi Zhuge Hong dan yang lainnya berbeda. Karena ketahanan air laut, kekuatan dan kecepatannya dalam laut akan sangat berkurang. Deng Qingwu sebelumnya telah membunuh iblis kepiting dengan satu pukulan, dan dia mengandalkan pedang tajam untuk melakukannya. Tanpa pedang, akan sangat sulit bagi Deng Wuqing untuk membunuh iblis kepiting di laut. Deng Qingqing dan yang lainnya juga memandang Lin Chen dengan kagum. Bahkan beruang kecil kekar itu memandang Lin Chen dengan heran. Ia meraung, melirik sarung tangan di tangan Lin Chen, lalu buang air besar, memperlihatkan cakar kecilnya. Keluar, seolah-olah membandingkan mana yang lebih baik. Setelah membunuh dua setan kepiting, semua orang terus bergerak maju. Tidak lama setelah berjalan, beberapa setan kepiting muncul, masing-masing berada di level teratas dari level 5. Namun, mereka semua terbunuh di bawah serangan Zhuge Hong dan lainnya. Yang mengejutkan mereka adalah setelah berjalan setidaknya 100 kaki, mereka hanya bertemu dengan beberapa monster kepiting, dan tidak ada monster lain yang melihat bayangan mereka. Ketika saya melihat bayangan benda besar di laut, jaraknya setidaknya 1000 kaki dari pulau. Mungkinkah, kecuali monster kepiting, tidak ada monster lain dalam jarak 1000 kaki ini? Lin Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Zhuge Hong dan yang lainnya juga bingung, tapi bagaimanapun juga, mereka harus turun ke dasar laut untuk menemukan pintu masuk ke tingkat keempat. Terus berlanjut. Saat mereka terus bergerak maju, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan tekanan air laut tempat Lin Chen dan yang lainnya masuk juga sangat tinggi. Lin Chen dan yang lainnya tidak terlalu cepat, setelah setengah jam, mereka telah menempuh jarak 1000 kaki. Ribuan kaki jauhnya dari pulau, itu adalah area di mana Lin Chen dan yang lainnya melihat bayangan makhluk besar. Dengan kata lain, ada monster di tempat ini. Kekuatan jiwa Lin Chen telah disimpan di luar untuk mencegah serangan monster yang tiba-tiba. Hah! Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di mata Lin Chen, menatap tanah ratusan meter di depan. His, batu roh atribut air. Zhuge Hong dan Deng Qingqing juga melihat ke dasar laut ratusan meter di depan. Kemudian dia melihat, di atas batu ratusan meter di depannya, sebuah batu roh atribut air berukuran setengah kepalan tangan, memancarkan energi spiritual yang kaya. Ada satu di sini juga. Hei, ada juga senjata sungguhan. Cincin roh penyimpan. Pada saat ini, suara Wan Renfeng juga terdengar. Matanya tertuju ke dasar laut 1000 meter ke samping. Anehnya, ada juga senjata ajaib. Batu roh atribut air, pedang patah yang hanya tersisa satu bagian, dan cincin roh penyimpanan yang berkilauan dengan cahaya redup. Lin Chen melihat sekeliling, ada batu spiritual yang dikaitkan dengan es di lapisan pertama, dan batu spiritual yang dikaitkan dengan air di lapisan ketiga. Jadi seharusnya ada batu spiritual yang dikaitkan dengan api di lapisan kedua, tapi saya sedang terburu-buru dan tidak menyadarinya. Menurut spekulasi, setiap dunia kecil seharusnya memiliki atribut batu spiritual. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mari kita kumpulkan semua batu roh atribut air ini terlebih dahulu. Lin Chen menggerakkan kakinya dan berlari lurus menuju batu roh atribut air di depannya. Zhuge Hong dan yang lainnya juga berlari ke arah yang berbeda. Di area ini, terdapat batu roh atribut air hampir setiap beberapa ratus meter. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke tempat semula, kecuali beruang kecil yang kejam, setiap orang memiliki batu roh atribut air tambahan di tangan mereka. Hampir segera setelah Lin Chen dan yang lainnya mengumpulkan batu roh atribut air, sepasang mata seperti rubi tiba-tiba muncul di air laut yang redup, menatap Lin Chen dan yang lainnya dengan dingin dan kejam.